wabarakatuh. Saya Fatna Sahab, nomor absen 17, kelas X IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama kita akan bahas itu adalah tentang peran rumah tangga konsumsi. Konsumen itu berperan mengkonsumsi atau menghabiskan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, faktor produksinya ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausahaan. Dan menerima imbalannya yaitu 1. Menyerahkan SDA, lalu balas jasanya adalah rent atau sewa. 2. Menyerahkan SDM, lalu balas jasanya adalah wage atau upah. Yang ketiga, menyerahkan modal dan balas jasanya adalah interest atau bunga. Yang keempat, itu menyerahkan kewirausahaan dan balas jasanya itu adalah profit atau untung. Yang kedua itu yaitu peran rumah tangga produksi. Produsen itu berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Nah, pengguna faktor produksi itu seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi. Karena sebagai orang memproduksi pasti memerlukan modal, memerlukan SDM, mesin dan SDA untuk mengubah bahan baku sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, lalu ada yang namanya agen pembangunan. Apa itu? Agen yang dimaksud itu adalah agen perantara atau pembantu, di mana pada umumnya agen pembangunan ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah, di mana produsen membantu pemerintah sebagai agen pembangunan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan, sehingga berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dan negara. Nah, yang ketiga itu adalah peran rumah tangga negara. Itu yang pertama adalah sebagai pengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri, itu gunanya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan agar tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat. Yang kedua itu adalah sebagai konsumen, misalnya itu kayak pemerintah menyediakan fasilitas umum. Nah, maka pemerintah akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk membangun fasilitas tersebut. Yang ketiga itu adalah sebagai produsen. Kalau di Indonesia itu biasanya kita sebut dengan BUMN, contohnya itu kayak Pertamina, PLN, dan PDAM. Yang keempat itu adalah agen pembangunan, sudah menjadi kewajiban negara untuk membangun perekonomian negaranya. Itu ada masyarakat internasional atau luar negeri. Yang pertama itu adalah sebagai pasar tenaga kerja. Indonesia itu mengirimkan pekerja ke luar negeri. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu adalah sebagai produsen dan konsumen melalui adanya ekspor dan impor. Yang ketiga itu adalah sebagai investor atau penanam modal. Itu kayak ketika negara kekurangan dana atau membutuhkan dana besar, suatu negara itu dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan Indonesia. Yang keempat itu adalah sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan. Contohnya itu pada saat peristiwa terjadinya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi pada 9 Januari 2021. Itu pemerintah Korea Selatan mengirimkan bantuan kapal riset dan juga alat pendeteksi keadaan bawah laut untuk membantu Indonesia mencari puing pesawat dan juga korban jiwa.